Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menukil apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwa tidak mungkin kita dibandingkan dengan imam yang empat, hafalan hadisnya, pemahaman Al-Quran dan seterusnya. Namun kita pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i misalnya itu memberi ruang kepada ulama setelahnya untuk melakukan perbaikan dengan ungkapannya begini: seandainya ada pendapatku yang menyelisih sunnah, maka buang jauh-jauh. Begitu juga dengan Imam Malik yang menyebutkan bahwa tiada yang sempurna pendapat kecuali Rasulullah SAW. Begitu juga Hanafi dan Hambali misalnya. Jadi yang menjadi pembahasan kita di sini, saya juga menyampaikan tadi bahwa ada amalan betul dan yang paling betul, gitu ya. Jadi maksud saya begini, bagaimana seandainya imam tadi sudah memberi ruang bahwa dia tidak sempurna, bahwa ada pendapatnya itu menyelisih misalnya. Jadi maksud saya, kita ambil saja yang betul-betul saja, ya, dari yang paling betul. Lalu mungkin tidak kita buat mazhab baru dari yang masyhur itu kan mazhab 4 itu tadi. Kita bikin mazhab kelima, misalnya mazhab Syekh Mustafa misalnya. Jadi apakah mungkin ini akan terjadi atau bagaimana? Maksudnya الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل هل يفتي الذي يحفظ 100,000 حديث؟ فقال لا. قال من يحفظ 200,000؟ قال لا. قال من يحفظ 300,000 حديث؟ فقال أرجو ألا بأس به، يعني هذا مقبول نوعا ما، 300,000 حديث. فالإمام أحمد لما كان يقول لأصحابه عليكم لا تأخذوا بقولي ولا قول الشافعي وخذوا من حيث أخذنا، كان يقصد أصحابه هؤلاء الذين يحفظون أكثر من 300,000 حديث. كذلك الإمام الشافعي الإمام مالك لما كان يقول كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، من كان أصحابه الذين يخاطبهم بهذا الكلام؟ إنه الإمام ابن قاسم رحمه الله الذي كان يقال عنه إنه أفقه أهل مصر وقتئذ. كذلك الإمام الشافعي لما كان يقول إنما خذوا من حيث أخذنا، إنما كان يخاطب المزني والبويطي، وهؤلاء كانوا يحفظون الأحاديث النبوية ولهم كلام في الفقه معقول قوي جدا. فحينئذ الذين يخاطبون بالاجتهاد هم الذين حفظوا وفهموا وشهد لهم العلماء بذلك. فحينئذ هؤلاء الذين نهى الإمام الشافعي عن تقليدهم إياه. أما العوام الذين لم يبحثوا ولم يحفظوا ولم يدرسوا، فهؤلاء أصلا لا يفهمون معاني القرآن الكريم. فحينئذ كيف لمن لا يفهم معنى القرآن أن يقول أنا أجتهد؟ طيب يقول أنا سأرجع إلى كتب اللغة العربية وأنظر في المعاني وأقرأ. فحينئذ نسأله نقول له أنت حتى تفهم معنى لفظة في القرآن تحتاج إلى الرجوع إلى المعجم وإلى القاموس. وإذا احتجت أن تفهم حديث تحتاج إلى الرجوع إلى تفسيره من العلماء. فحينئذ هل أنت اجتهدت أو أنت قلدت العلماء في نقل اللغة وفي نقل الحديث وفي فهم الحديث؟ سيقول قلدتهم في النقل وفي اللغة وفي الفهم. فحينئذ أنت دونك وبين هؤلاء الذين فهموا مراحل كبيرة جدا. لما تصل إلى رتبة الذين فهموا وشهد لهم بهذا اجتهد. وهؤلاء الذين خوطبوا بلا تأخذوا بقولي ولا قول أحمد والشافعي وإنما خذوا حيث أخذنا. Kemudian jawaban dari pertanyaan Bapak tadi, yaitu apakah boleh kita mengambil mazhab baru atau membuat mazhab baru, karena para imam mazhab memberikan ruang kepada kita, ya kan? Kalau seandainya ada menemukan kesalahan, ambil yang betul atau perbaiki, seperti itu. Sebelum beliau menjawab pertanyaan ini, beliau menyampaikan sebuah sebuah cerita bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimana pendapat engkau wahai imam, seandainya ada orang yang menghafal 100.000 hadis, bolehkah dia berfatwa? Lah, tidak boleh, kata beliau. Bagaimana kalau 200.000 hadis
Lah, tidak boleh juga. Bagaimana kalau 300.000 hadis? Mungkin. Nah, jawaban beliau tidak. Dan juga tidak boleh. Tapi kata beliau, mungkin saja bisa. Kata beliau, mungkin saja bisa. Maka daripada ini, beliau mengatakan bahwa Imam Malik pernah mengatakan bahwa semua yang ada itu tidak memahami mazhab kecuali si fulan ini, pemilik kubur ini, yaitu maksudnya Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini di antara murid daripada Imam Malik. Apa maksud daripada ini? Bahwa yang menjadi tujuan atau yang dikhitab oleh kalam para imam mazhab itu, kalau ternyata ada kesalahan dalam mazhab saya perbaiki. Ini yang menjadi tujuan mereka atau yang menjadi khitab mereka adalah murid-murid mereka yang telah mencapai kepada derajat mujtahid. Seperti Imam Syafi'i memiliki murid, yaitu Imam Muzanni, Imam Buwaiti. Dua-duanya langsung mengambil ilmu bertalaqi daripada Imam Syafi'i. Dua-duanya mencapai tingkatan mujtahid. Maka beliau katakan kepada mereka, kalau kalian menemukan sesuatu yang berselisih dengan pendapat mazhab saya dan itu adalah pendapat betul, maka ikuti pendapat itu. Maka kalam ini adalah kalam kepada orang yang mencapai derajat mujtahid. Seandainya kalau memang kita mencapai derajat mujtahid, silahkan buat mazhab baru, perbaiki mazhab Syafi'i, ya kan? Buat mazhab baru, perbaiki mazhab Syafi'i, seperti itu. Kemudian yang kita lihat fenomena adalah bahwa orang yang mengatakan demikian, ikuti bahwa imam mazhab memberikan ruang bahwa kita boleh mengambil pendapat lain atau menyelisih mereka, menyelisih mazhab ini, bahwa kita pertanyakan kepada mereka, seandainya engkau bisa berijtihad, silahkan berijtihad. Ketika kamu berijtihad, ya kan, seseorang berijtihad, dia mengambil daripada tafsir Al-Quran umpamanya. Kita tanya, dari mana tafsir mana kau ambil? Tafsir Ibnu Katsir umpamanya, tafsir Imam Fulan. Ternyata kau taklid kepada Ibnu Katsir. Ketika menimbang suatu permasalahan, dalam permasalahan lughah umpamanya, kembali kepada mu'jam, kepada kamus-kamus Arab, maka kita katakan kamu taklid kepada pengikut dan kepada pembuat kitab ini atau kepada penulis hadis ini. Kalau seandainya ketika mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu' dan seterusnya, siapa yang kamu ikuti dalam hal ini? Imam Fulan, Imam Bukhari umpamanya, Imam Muslim umpamanya. Berarti kau taklid kepada Imam Malik, kau taklid kepada Imam Bukhari, taklid kepada Imam si Fulan ini. Padahal antara kita dengan para imam tersebut marhalahnya jauh sekali, jauh sekali. Maka oleh karena itu, seorang yang dikatakan oleh para imam madhab, kalau seandainya terjadi kesalahan, diberi ruang untuk memperbaiki. Maksudnya adalah ulama-ulama yang mencapai tingkat mujtahid, dan khususnya ketika itu adalah murid-murid mereka. Allah.